Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, saya punya yel sedikit aja ya. Kalau saya bilang salam olahraga, kamu bilang salam yes, gitu ya. Oke, saya mulai yelnya. Salam olahraga. Salam yes. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga hari ini kita oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, ilmu yang bermanfaat. Untuk doa dimohon untuk Ananda Nidom untuk memimpinnya. Kepada Ananda Nidom kami persilakan. Sebelum kita memulai pelajaran olahraga ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa naf'a wal istighfar wal ibadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa liqa'a walillahi wa mardani wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Untuk itu, ayo sampean semuanya berdiri. Yuk. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama aja. Ya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak saya absen dulu ya. Oke, yang pertama Askan Muhammad Kaisar Rahid hadir? Hadir, oke. Dua, agensi? Izin kemana? Lomba apa? Oke, tidak apa-apa. Mari kita doakan ya untuk anda agensi teman kita yang hari ini sedang berjuang lomba. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kemenangan. Al-Fatihah. Selesai, terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Ahmad Zaki Almer, Ahmad Fadil Latif, Ahmad Jaludin Al-Rumi, Aufa Ramadan, Azam Rizkullah Hanif, Askanu, izin. Sakit ya, oke. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Temanmu ya yang tidak bisa hadir ini. Biubillah Salman Muqaddas, Hawari Ahmad Wisanggeni, Muhammad Nidam, Husni Mubarak, Ali Hanafi, Muhammad Azam Amrullah, Muhammad Farul Wujud, Muhammad Kensi Kayana, Nailul Autar, Rahmat Mulia,
Rehan Atar, Safiar Ferry Abdullah. Oke, terima kasih ya. Anak-anak, sebelum saya ke pembelajaran, saya ingin sedikit bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian itu melakukan senam lantai? Pernah apa? Apa saja senam lantai yang kalian ketahui? Kayang, apa lagi? Hah? Tangannya diangkat aja, biar tidak ramai. Yo, apa? Roll depan. Kayang. Roll belakang. Sikap lilin. Oke, terima kasih semuanya hampir benar semua ya, semuanya benar. Untuk materi hari ini kita akan belajar senam lantai yang namanya gerakan roll depan atau forward roll atau guling ke depan. Sebelum saya menyampaikan ke pembelajaran, ya alangkah baiknya kita memahami dulu tentang capaian-capaian yang akan kita capai setelah kalian mengetahui tentang senam lantai, apa yang kita akan harapkan dari pembelajaran ini. Yang pertama, setelah kamu capaian pembelajarannya, kamu mampu mempraktikkan berbagai aktivitas senam. Ya, ingat ya, senam itu ada senam irama dan senam lantai. Sederhana dengan kondisi gerak yang baik serta menunjukkan sikap disiplin, kerjasama dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Terus untuk tujuannya, setelah kalian belajar ini, tujuan dari pembelajaran ini apa? Kamu dapat pengetahuan. Ya, di sini kamu dapat menganalisis nanti teknik dasar gerakan guling depan dalam senam lantai. Yang kedua, keterampilan. Kamu mampu mempraktekkan gerakan guling depan dengan teknik yang benar dan aman. Serta yang ketiga nanti kamu dapat mengenal dengan pengetahuan sikap, yaitu dengan menunjukkan sikap disiplin, ya percaya diri, keberanian, kerjasama dalam pembelajaran senam lantai. Oke, itu aja ya. Oke, anak-anak, sebelum saya menginjak ke pembelajaran, ya saya ingin bermain dengan kalian. Kenapa? Biar kita itu fresh, gak ngantuk, tetap semangat. Ya, bisa ya? Oke, sekarang saya minta kamu bagi 3 kelompok dengan jumlah yang sama, 5. Satu kelompok 5 anak, baris panjang. Yuk, menghadap ke Pak Rosid. Yuk, semuanya menghadap Pak Rosid. 5. Ini untuk biar kita lebih semangat, biar tidak ngantuk ya dalam pembelajaran. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya, kita ice breaking dulu sebentar. Yuk. Yuk, sini dibagi. Oke. Saya nanti akan bilang gini. Kalau saya bilang maju, berarti kamu kebalikannya. Mundur. Kalau saya bilang mundur, berarti kamu maju. Tanganmu pegang pundak tangan. Ya. Seperti ini. Oke. Tangannya pegang pundak temannya ya. Oke. Kebalikannya, kalau saya bilang kanan berarti kamu ke kiri. Kalau aku bilang kiri berarti kamu ke kanan. Ingat, sesuaikan. 1 menit aja kita belajar untuk mengetes kekompakan kalian, reaksi kalian, dalam fokus kalian dalam pembelajaran yang akan kita mulai ini. Oke, bisa ya? Oke, siap. Oke, saya bilang maju. Mundur. Maju. Depan, kanan, kanan, kiri, ayo. Sekali lagi ya, ada yang konsentrasinya masih belum sempurna. Ayo kita perbaiki lagi konsentrasinya. Yuk, kita lagi. Maju, mundur, 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 kanan, kanan, kiri, kanan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, anak-anak, terima kasih ya. Oke, itu sedikit ya, tentang tentang ice breaking yang kita lakukan. Setelah ini saya akan menayangkan, ya, saya akan menayangkan video
pembelajaran bagaimana gerakan roda depan. Tugasmu mengamati, ya, menganalisis, ya. Nanti kamu tuangkan dari hasil pengamatanmu, dari hasil analisismu, nanti dituangkan dalam sebuah tulisan. Nanti nanti kamu presentasikan dalam bentuk kelompok di akhir pembelajaran. Oke? Bisa disimak ya? Oke, ini saya lihatkan dulu. Yang akan kita belajari ini. Oke, yuk. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai guling depan. Berikut ini cara melakukan gerakan guling depan. Dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok, kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusat sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Selanjutnya, lakukan gerakan mengguling ke depan, dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan tumit terkunci rapat. Saat lutut dilipat, kedua tangan segera memeluk lutut, sehingga mendarat dengan kedua kaki bersama. Jongkok ya. Akhiri dengan sikap jongkok. Akhir dengan sikap jongkok. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Sudah ya? Oke, sekarang kamu amati yang ini. Ya, amati video pembelajaran yang ini satunya. Ya. Video pembelajaran Hampir sama. Ya. Nah, Nah, tadi yang benar, sekarang kesalahan-kesalahan. Kamu amati. Kesalahan dalam gerakan guling depan itu seperti apa, kamu amati. terlalu lebar atau terlalu sempit, atau terlalu jauh, atau terlalu dekat dari ujung kaki. Oh, itu ada tandanya ya. Kedua, tumpuan tangan tidak seimbang Ah. sehingga badan jatuh ke samping. Melewati matrasnya ya. Ketiga, tidak mengangkat panggul ke atas. Keempat, tidak memasukkan kepala ke dalam. Ya, pelajaran ya. Tuh. Udah cukup ya? Kelima, sebelum bahu mengenai matras, badan sudah mengguling ke depan. Oke, cukup nak ya. Sebelum itu saya sedikit menambahkan aja tentang pengertian ya. Pengertian senam lantai itu senam lantai itu adalah ini sebagai pemahaman aja literasi kalian ya, bahwasanya senam lantai adalah senam yang dilakukan atau menggunakan matras sebagai alatnya. Ya, ya pasti di lantai Pak. Iya. Senam ini memang dilakukan di lantai, tetapi dengan bantuan sebuah alat yaitu matras. Kalau tidak pakai matras, bagaimana Pak? Ya, tadi bisa membuat gerakannya jadi tidak sempurna, ya, membuat kita cedera, dan yang fatal ya apa? Membuat kita selain cedera juga konsentrasinya kita juga tidak terlalu berani, keberaniannya mesti berkurang. Karena apa? Karena dilakukan di atas lantai, tidak ada pengamannya. Itu ya. Oke, setelah ini kalian semuanya bagi sesuai kelompoknya. Nanti saya bagi beberapa kelompok. Ini saya bagi 3 kelompok. Nanti kamu saya berikan tugas. Ya, tugas LKPD
dari pengamatan kalian. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan guling depan, yang benar seperti apa, yang salah seperti apa. Tinggal kamu sekarang dicatat setelah kalian mengamati dari gerakan guling depan dan guling depan benar dan yang salah. Oke, sekarang dibagi 3 kelompok. Yuk, 3 kelompok atau 4 kelompok terserah, tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Oh, cocoknya 4 kelompok, 4 kelompok aja wis. Monggo, saya bagikan ya. Bagikan 4 kelompok. Yuk, oke wis. Ah, ini buat boleh buat lingkaran, boleh buat lingkaran. Ya, halamannya luas. Tidak harus kamu duduk lurus, enggak. Ya, bisa di sini boleh, tidak apa-apa. Yuk, ini. Nih, KPD-nya ya. Ini KPD-nya. Oke, mana berkelompoknya? Ya, kan namanya kerja kelompok berarti harus apa? Bersama-sama. Yuk dipikir bersama-sama. Oke. Yuk, nanti saya kasih waktu ya. Oke, silakan dipikir, dikerjakan. Ya. Kalau ada kesulitan bisa bertanya. Apa kesulitannya? Apa Pak yang dikerjakan? Tugasnya yaitu hasil dari kalian pengamatan tadi. Guling depan apa yang bisa kamu simpulkan nanti, kesalahan-kesalahannya apa? Nanti di akhir nanti salah satu perwakilan kelompok ini nanti maju ya untuk memperselasikan sebentar ya sedikit apa hasil dari teman-teman yang permasalahan yang kalian hadapi dalam pembelajaran guling depan. Oke, monggo silakan. Kerjakan dulu, kira ada kesulitan. Ya saya kasih waktu jeda 2 menit ya, 2 menit ya. Untuk mengerjakan ya, waktunya 2 menit. Silakan kalian kerjakan dulu. Apa? Jika ada kesulitan, ada kebingungan, bisa kamu tanyakan. Ya. Oke. Oh ini kelompok 1 sudah mulai menggarap, sudah mulai bekerja. Oke. 2. Oke, sip, bagus. Ayo kerja sama-sama, ayo Mas. Nah, dekat Mas, yuk. Ya, silakan. Jika ada kesulitan bisa kamu tanyakan langsung. Ada. Nanti pembelajarannya pasti ada prakteknya nanti. Ya. Pasti PJOK harus ada prakteknya. Setelah ini kita praktek. Ya, tidak hanya menonton video saja, ya. Makanya amati dulu, nanti setelah ini kita praktekkan. Praktekkan, nanti kita identifikasi kesalahan-kesalahan apa yang perlu diperbaiki. Ya, pasti. Saya sudah menyiapkan matras. Setelah ini kita praktek. Yo. Apa yang didapatkan sama atlet kalau misalnya melakukan kesalahan dalam senam lantai? Kalau dia melakukan kesalahan, pasti yang sangat fatal adalah cedera. Cederanya nggak main-main. Saya katakan olahraga yang menurut saya yang paling berbahaya senam ini. Karena kalau dia sekali fatal dalam gerakan, dia bisa cedera. Cederanya nggak main-main, langsung patah tulang, apalagi leher. Ya, nanti kita setelah ini makanya kita harus melakukan pemanasan agar tidak cedera. Ya, wis, tuh. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah nanti tetap kembali. Setelah ini saya menyiapkan matras, kita pemanasan dulu. Setelah kalian mengerjakan ini, kita melakukan pemanasan dulu. Ya. Setelah itu kita mempraktekkan. Kalau sudah selesai, kurang 1 menit, sudah? Sudah ya? Oke, yuk. Kembali lagi, sudah? Ditaruh dulu, nanti LKPD-nya nanti, dikumpulkan nanti. Ya, sekarang kita bentuk baris berbanjar 4 saf depan. Kasih jarak, kita melakukan pemanasan ya, agar kita melakukan pembelajaran ini tidak mengalami cedera. Yuk. Disesuaikan dengan ruangannya. Ya, kalau 45 ke belakang enggak apa-apa.
Ya, oke, semuanya yuk. Oke, kita mulai dari kepala ya. Yuk dihitung bersama-sama. Yuk hitung, yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk tuh 2, 3, 4. 1, 2. Tas 2 kali. Tuh 2. Tuh kanan, tuh 2. Yuk tangannya ditarik karena kita nanti pakai tangannya yang banyak fungsi dengan leher. Tuh 2, 3, 4. Yuk 1, 2, 3. Das 1, 2, 3. Tuh 2, 3. Yuk 1, 2. 2 kali yuk 1, 2. 1, 2, 3. S. Tuh 2. Oke, sekarang kakinya diangkat. Yuk, biar semuanya. Bang, 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, lehernya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, tuh 2, 3. Oke, sekarang agak mundur 1 langkah sesuai kelompoknya. Oke, boleh duduk. Duduk, silakan duduk aja. Ya, saya dibantu Mas matrasnya. Ya, matrasnya saya praktek di sini aja. Agak belakang ya. Agak belakang aja enggak apa-apa ya. Yuk, agak belakang sesuai dengan kelompoknya nanti. Ya. Gini aja enggak apa-apa. Oke. Oke. Saya akan mencontohkan atau mempraktekkan ya bagaimana bisa mundur ya dengan gerakan roll depan yang benar. Ya, tadi dengan yang sudah kita lihat ya roll depan bagaimana cara tumpuannya, terus pendaratannya seperti apa. Ya. Saya coba ya. Nanti kalian amati apa kesalahan atau yang bisa kalian catat nanti dari hasil temuannya. Oke, kalau saya mengajarkan biasanya ke siswa kelas 7 ya. Biasanya saya dengan hitungan karena anak-anak itu lebih mudah dengan hitungan. Ya saya hitung 1, 2, 3 baru saya pendaratan. Oke. Kalau tadi saya lihat ya, ini saya contohkan ya dari sini ya. Nih. Nah, ini 1, 2. Ya, setelah posisi seperti ini ya, ini tengkuk bukan kepala ya, tapi tengkuknya yang roll ke belakang. Oke, saya ulang ya. Depan ya, maaf bukan ke belakang ya, ke depan ya. Ya, seperti ini. Lurus ya. Kita berdiri. Ya, seret, jongkok. Tapi kalau belum terbiasa, bangunnya sulit. Apalagi perutnya yang sudah besar. Oke. Saya coba lagi ya. Oke, saya coba lagi. 1, 2 ya, coba ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, karena kalau tidak biasa pusing memang ya. Apalagi sudah usia-usia lanjut pusing. Oke. Kesalahan-kesalahannya sering terjadi. 1 apa ya? Ya, kita pakai ini. Ini tidak bisa. Ya, itu kesalahan-kesalahannya. Terus apa lagi? Seperti ini. Nah, itu ya. Oke, sekarang setelah saya mempraktekkan ini, ya kamu nanti per kelompok, satu kelompok itu dicoba semuanya. Kita mempraktekkan. Agak ke sini biar tak semakin empuk. Ya, ini enggak empuk, enggak rata tadi. Ya, jadi jatuhnya agak keleyang tadi. Ya, oke. Oke, yuk semuanya bisa di sana. Yuk, gantian kelompok 1 dulu, kelompoknya Muzaki yuk. Silakan. Setelah itu nanti setelah dari hasil praktek nanti saya akan mengambil nilai
dari kegiatan kamu. Ya, nanti kamu akan saya nilai. Sekarang simulasi dulu, dicoba dulu. Yuk, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yuk. Mas Husni, yuk coba. Ya, enggak bisa langsung berdiri, Pak. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja dulu, dicoba dulu. Yuk. Yuk, mulai. Oke. Oke, good. Oke, good. Oke, yuk, langsung monggo. Oke, yuk. Oke, yuk. Oke, tepuk tangan, yuk, langsung, yuk. Oke, semuanya mencoba. Oke, nanti tepuk tangan di akhirnya, yuk, semuanya mencoba. Yang penting keberanian, ada semangat percaya diri bahwa saya bisa, insya Allah bisa. Ya, oke, good, bagus. Oke. Ono sing salah rek. Yo, ayo. Oke, yuk. Nggak bisa bangunnya karena perut sudah besar. Ya. Yang gemuk sulit memang untuk bangun memang. Ya. Oke, yuk. Iya wes ayo, enggak apa-apa, yuk. Oke. Ya wes ayo. Nanti dia mati. Ya wes, yuk. Oke. Oke, good. Ya, yuk. Setelah kamu mencoba, saya akan melakukan penilaian setelah ini. Yuk. Tip. Iya wes ayo, Tip. Sama Tip. Ya, Tip. Oke, ayo. Kalau benar insya Allah gerakannya lurus. Ya, yuk, oke. Oke, good. Sudah ya? Good, yuk, coba. Yes, oke, terima kasih. Sekarang tetap selesai kelompok, saya ambil penilaian sekarang. Ya, dari hasil kalian sudah mempraktekkan, nanti saya nilai. Ya, oke? Silakan. Apa ini? Anda daus nih. Oke, yuk Anda daus nih. Yuk. Yo wes, yo. Oke. Terus breaking aja mari ini yo. Ya wes, yuk. Oke. Oke, good. Gak apa-apa, yuk silakan. Oke. Oke. Ayo selesaikan. Yuk. Ya. Oke. Yuk selesaikan ini dulu. Nah. Oke anak-anak ya, saya evaluasi ya. Tadi masih ada beberapa gerakan ya, gerakan-gerakan yang tidak sempurna. Salah satunya apa? Ketika kamu melakukan roll depan, ya, posisi sikap tangan, ya, dan tumpuannya itu tidak sesuai. Ya, masih banyak anak yang menggunakan kepala sebagai tumpuannya. Yang kedua, masih rasa percaya diri kurang. Akhirnya apa? Hasilnya tidak begitu maksimal. Ya, setelah ini kita coba lagi, ya, kita evaluasi lagi, ya, dari per anak apa kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Ya, intinya kita jangan menggunakan kepala sebagai tumpuan, terus tangannya jangan terlalu lebar. Ya, kakinya juga tidak terlalu lebar. Ya, oke, dicoba Nada Raffi. Raffi masih menggunakan apa? Masih menggunakan ininya, kepalanya. Ini ya. Diayun seperti itu. Ya.
Oke, coba lagi. Semuanya dicoba kembali, dicoba kembali. Ya, dicoba kembali. Ya. Oke, dicoba Anda Husni. Oke. Sudah lumayan bagus. Gerakannya Musaki. Oke, tinggal disempurnakan, masih belum lurus. Oke, good, bagus. Tepuk tangan untuk Anda Sabar. Oke, sip. Yuk. Oke, good. Sudah bagus. Oke, sebentar. Nah, ini tadi masih jatuhnya. Coba diulangi lagi. Yuk. Oke. Lumayan. Ada perbaikan, yuk. Diulang lagi. Masih terkesan kakinya terlalu lebar. Yuk. Yuk, diulangi lagi. Sampai benar gerakannya. Yuk. Yuk, dibetulkan dulu matrasnya, Mas. Nah, betulkan dulu, Mas. Oke. Tenang ya, sabar ya. Oke, good. Lumayan. Ada perbaikan. Yuk. Anantani Tom. Oh ya. Yuk. Oke, good. Nah, stop, evaluasi. Ya, masih menggunakan kepalanya sebagai tumpuan. Ingat, kita langsung jatuhkan ya tengkuknya, ya. Kalau kepalanya bisa, tetapi kalau tumpuan tangan dan kakinya tidak kuat itu fatal. Nanti bisa, maaf ya, ketika kamu melakukan ini, kepala menjadi tumpuan tidak kuat begini, maaf. Ini yang kena. Nah, makanya hati-hati langsung. Ya, karena gerakan yang benar itu seperti roda menggelinding. Ngerti roda menggelinding? Nah, yang sempurna seperti itu. Kalau gerakannya sudah bagus kayak roda menggelinding berarti gerakannya benar. Kalau masih miring atau kurang apa, kalau masalah kamu bisa jongkok itu bisa diperbaiki. Yang penting gerakan awalnya dari awalan tumpuannya itu harus benar. Insya Allah nanti gerakannya bisa mengikuti. Ya, oke. Yuk, silakan dicoba lagi. Anda ndaskan. Ya dibetulkan dulu, enggak usah terburu-buru. Nah. Oke, dibetulkan dulu, Anda daskan. Oke. Good. Ya, lumayan ada perbaikan. Ada perbaikan. Yuk. Ananda ini, yuk. Yuk, coba. Yuk, perhatikan apa? Kakinya terlalu lebar. Diulang lagi, yuk diperbaiki. Jatuhnya terlalu jauh. Emasnya terlalu jauh jatuhnya. Tinggi pun bisa, ya meskipun anak tinggi juga bisa. Yang dijatuhkan langsung di bawah tengkukmu sini. Nah, straight langsung ya, blek nanti jatuhnya. Coba, yuk. Oke, ada perubahan sedikit, nanti diperbaiki lagi. Oke, terima kasih. Yuk, Ananda Kensi, yuk. Masih sedikit miring ya. Oke, dibetulkan lagi. Miring, yuk dibetulkan lagi. Gerakannya berarti apa? Tangannya terlalu lebar. Terlalu rapat pun juga tidak bisa. Ya, terlalu rapat pun juga tidak bisa. Harus sedikit lebar. Oke, ada perbaikan sedikit. Yuk, yang belum silakan. Semuanya mencoba. Setelah ini mengembangkan selanjutnya. Yuk. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Oh, tinggal wujud. Setelah ini wujud belum. Masih kakinya terlalu jauh ya. Yuk, dibetulkan dulu sayang. Oke, yuk. Silakan. Oke, ada perbaikan sedikit ya. Yuk Rehan. Sudah, tinggal Rehan sama Raffi sama Hanafi ya. Setelah itu kita kamu evaluasi nanti kalian presentasikan nanti. Tapi setelah belum itu kita ice breaking dulu habis ini. Yuk. Oke. Hanafi. Oke. Raffi.
Loh, apa ya Raffi? Apa? Tangannya terlalu jauh, terlalu lebar ya. Seperti ini Raffi. Ya, kayak mau makan apa ya, gitu. Ya. Yuk, betul kan nih? Yuk. Relax, tenang, enggak usah tegang. Yuk. Oh, masih belum sempurna. Kurang sekali lagi. Sekali lagi. Sampai benar-benar ayo. Oke. Oke, lumayan. Oke, kasih tahu. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-temanmu. Silakan kembali ke kelompoknya. Tugas kalian setelah ini, ya, setelah saya mengambilkan penilaian, tugas kalian menganalisis dari kegiatan teman-temanmu tadi, per kelompoknya. Ya, per kelompok kamu analisis, kamu catat. Ya, kamu catat apa saja, ya, kesalahan-kesalahan, ya, dalam gerakan guling depan, dan apa saja yang harus kita atau temanmu untuk perbaiki. Kamu tuliskan, nanti minimal satu kelompok mewakili maju, ya, ketua kelompoknya atau temannya yang lain. Nanti setiap kelompok maju perwakilan satu-satu, minimal 1 sampai 2 menit menyampaikan dari hasil temuan kalian dalam pembelajaran gerakan guling depan hari ini. Yuk, silakan ya, kalian catat, evaluasi lagi apa temuan-temuan yang bisa kalian simpulkan nanti dalam pembelajaran. Silakan kerjakan. Yuk, silakan bentuk kelompok lagi. Oke, silakan. Nanti kalian maju. Hasil temuan silakan kamu catat di buku tulismu. Nanti kalian presentasikan perwakilan temuan-temuan dari temanmu, apa kesalahan-kesalahannya dan apa solusinya yang bisa diperbaiki nanti. Yuk. Silakan. Nanti yang sudah siap, monggo bisa maju ke depan. Nanti kamu menyampaikan hasil temuan-temuan refleksi yang bisa kalian sampaikan hari ini. Monggo, yang sudah siap bisa maju ke depan. Perwakilan saja. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok. Ya. Minimal 1 menit atau 2 menit kalian menyampaikan presentasi kamu kembangkan, nanti kamu sajikan ya dengan lewat presentasi kelompok secara singkat. Tengkuk ini bagian dari tengkuk ya. Ini tengkuk. Oke, ini sudah mulai. Wah, ini kelompok 2 ini. Temuan-temuan, oke. Bisa dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ya, kembangkan dengan bahasamu sendiri, literasinya seperti kamu kembangkan. Yuk, yang sudah siap, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nanti yang siap, monggo kamu presentasikan secara singkat temuan-temuan yang kamu temui dalam pembelajaran ini.
Sudah, oke. Kelompok pertama dulu, kelompok singa ya. Oke, saya bilang singa karena semangatnya ya. Ada singa Arema, yuk segera. Monggo, siapa yang mau mempresentasikan? Lainnya menyimak hasil temuan dari pembelajaran kita. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Yo. Bersama-sama. Atau maju semua enggak apa-apa ya wes, dua aja wes. Ya, dari kelompok ini yuk. Oke. Silakan dibacakan Mas. Hasilnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami serta mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi saat kita mempraktekkan gerakan roda tadi. Yang pertama, dari soal pertama, mengapa gerakan berdiri depan penting di dalam senam lantai? Bisa dibacakan? Yaitu karena dapat melatih ketangkasan, konsentrasi, fokus, serta keberanian. Oke. Oke, untuk yang soal kedua, apa saja kesalahan yang sering terjadi saat melakukan berdiri depan? Yaitu tangan terlalu lebar atau sempit, tumpuan tidak seimbang, panggul tidak ke atas. Oke. Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan berdiri depan yang aman? Yang pertama, kita dengan sikap jongkok. Kemudian tangan menumpu, terutama menggunakan telapak tangan, tidak menggunakan tempurung ke matras. Kemudian selanjutnya pinggul kita menaik ke atas, tidak boleh di bawah, jadi harus dinaikkan lebih tinggi. Kemudian kita membengkokkan siku kita ke depan, jangan ke samping, ke belakang. Lalu kita memasukkan kepala kita di antara dua tangan. Lalu kita menggelinding seperti roda berputar. Diakhiri dengan lutut dan kaki yang rapat serta sikap jongkok. Tidak boleh diakhiri dengan duduk, tidur, kemudian kayang tidak boleh. Kemudian untuk catatan, saat menggelinding diharuskan bagi kita menggunakan tengkuk kepala, jangan menggunakan kepala bagian yang lain. Karena seperti yang pernah kita dengar, kalau kita menggunakan kepala yang lain bisa menyebabkan kecelakaan fatal, seperti patah tulang dan sebagainya. Kemudian saat menggelinding, tubuh kita harus seperti roda berputar, jadi membentuk lingkaran dan lurus, tidak bisa miring ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Kemudian evaluasi dari kita praktek tadi, salah satunya adalah lutut yang kaki yang lebih tinggi. Jadi saat kita berputar, kaki kita itu lebih tinggi. Coba dipraktekkan begini. Oh, sampai dia mempraktekkan ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan. Kakinya itu lebih tinggi, tidak seperti yang seharusnya. Kakinya lebih tinggi. Seperti apa maksudnya kakinya lebih tinggi? Oh ya, oke. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan tengkuk kepala. Jadi menggunakan kepala bagian atas, tidak menggunakan tengkuk kepala. Bahkan tidak menggunakan wajah juga. Yang menggunakan ya banyak, bisa kecelakaan kepala atau sebagainya. Yang kedua, posisi saat berputar itu tidak lurus, jadi belok kanan, belok kiri, ya gitu. Jadi tidak lurus ke depan. Kayak gitu kan tadi. Ya, itu kan berputar namun menghadap ke sana. Oh, berputarnya miring. Nah, itu berputarnya lurus ke depan. Tapi ada yang belok ke kanan, belok ke kiri. Coba bisa diperhatikan. Seperti apa contohnya? Coba dipraktekkan kesalahannya. Oh, oke, good. Oke, good. Terima kasih. Yang kedua itu tangannya terlalu lebar atau terlalu sempit. Seperti kita harusnya normalnya seperti ini. Namun saat kita mau mempraktekkan kayak gini, beda ini. Jadi normal. Kemudian tumpuannya tidak seimbang. Jadi apa ya? Kalau tidak itu seperti bergetar. Yang seharusnya kita itu tumpuannya sama, artinya goyang-goyang. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah? Ya, dari kelompok kami, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ya. Bagus, good. Ananda Muzaki. Ya, kelompok 1 itu mempresentasikan dengan jelas dan sekaligus juga mempraktikkan bagaimana cara kesalahan. Nanti saya evaluasi deh. Oke, kelompok selanjutnya siapa? Satu lagi bisa dicontohkan? Monggo. Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Monggo. Siap, kelompok 2. Kelompok 2 tadi kelompok 1 ya. Oke, sekarang kelompok 2. Ya. Hawari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan apa yang kita lakukan dari senam lantai, yaitu yang kontrol depan. Pertanyaan pertama, mengapa gerakan guling depan penting dalam senam lantai? Untuk melatih kekuatan tangan dan keseimbangan serta keterampilan dalam senam lantai. Oke. Pertanyaan kedua, apa saja kesalahan yang sering terjadi saat melakukan guling depan? Tumpuan tangan tidak sejajar, kepala tidak masuk ke dalam lengan yang menempel, dan kepala menjadi tumpuan pertama di matras. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara melakukan guling depan yang aman? Caranya dengan menempelkan tangan di matras secara sejajar dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Kemudian tengkuk yang pertama kali menjadi tumpuan di matras. Temuan kesalahan yang kami lihat dari teman-teman sekalian, yang pertama adalah tumpuan tangan tidak sama, membuat bergulingnya itu tidak lurus, melainkan ke kanan maupun kiri. Yang kedua, kakinya tidak merapat. Jadi kakinya ada yang lebar segini, ada yang pokok tidak rapat. Oh, tidak rapat. Gerakan bergulingnya tidak sempurna. Ada yang kayak gak jadi, ada yang jadi. Ya. Terus sekarang akan dipraktekkan oleh Muhammad Nidom. Nidom. Ya. Kesalahan seperti apa? Tumpuan tangan tidak sama, membuat tergulingnya tidak lurus. Tidak sama. Oke. Contoh yang salah karena tidak lurus. Sekarang contoh yang benar. Tumpuan tangannya seimbang. Nah, lurus kan? Oke. Good. Yang kedua, kakinya tidak rapat, membuat gerakan berguling dan sempurna. Kakinya tidak rapat. Nah, Oh. dilihat tuh gak enak ya, kayak apa gitu. Sekarang yang benar, kakinya merapat, membuat gerakan berguling jadi sempurna. Nah, enak. Ya, itu saja bisa kami presentasikan. Sekian dari nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu kelompok lagi kah? Satu kelompok lagi? Ya, satu kelompok lagi biar pas 3, satu kelompok lagi. Yuk, monggo Ananda Rehan bisa mempresentasikan kelompoknya, satu kelompok lagi hasil temuannya. Oke. Kelompok 3, kelompok terakhir ya, yang 4 sudah dikumpulkan ke saya ya. Waalaikumsalam. Kami di sini untuk mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 4. Ini hasil dari kerja kelompok kami. Soal pertama yaitu mengapa gerak guling depan penting dalam senam lantai. Jawaban dari nomor 1 akan saya jawab. Karena
Oke, coba dipraktekkan. Dan sebelum melakukannya jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak mengalami cedera. Oke, monggo. Yang pertama yaitu badan tegak, kemudian yang kedua jongkok dan tangan jongkok. Jongkok ya, ayo. Tangan menuju matras tidak boleh terlalu lebar dan tidak boleh terlalu rapat. Ini cara yang benar apa cara yang salah ini? Oh, yang benar. Monggo dilihat. Menurut kelompok 3 cara yang benar seperti ini. Berdiri, kaki berdiri, kemudian sambil meluruskan tangan dan kaki. Oke. Kemudian jangan lupa dagu menempel dengan dada. Kemudian berguling seperti roda. Oke. Guling seperti roda. Oke. Ini adalah cara melakukan guling depan yang aman. Dan sekarang akan dipraktekkan yang tidak aman. Oh, atau cara guling depan yang salah ya. Oke, monggo dipraktekkan. Tadi sudah dipraktekkan gerakan yang benar, sekarang mencoba mempraktekkan gerakan yang salah. Monggo coba. Tangan terlalu lebar sehingga tidak seimbang dan miring. Oh, seperti itu. Sempurna. Oke. Sekian dari kelompok kami minta maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, terima kasih ya atas presentasinya tadi. Sedikit saya menambahkan, tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya bagaimana cara melakukan roll depan yang benar, terus bagaimana cara melakukan roll yang salah ya. Masih terdapat beberapa siswa ya, terkadang ketika melakukan roll ya masih tangannya terlalu lebar ya, kakinya terlalu lebar, terus apa? Kepala ya atau batok ini yang menjadi tumpuan, tapi tidak menggunakan tengkuk. Akhirnya apa? Hasil yang didapatkan gerakannya tidak berputar seperti roda, melainkan melenceng atau miring. Ya, itu hasil temuan. Hampir semua sama tadi ya penjelasannya. Ya, banyak yang masih menggunakan kepala atau tumpuan. Setelah ini ya, itu kita akan melakukan pendinginan. Setelah itu setelah kamu melakukan pendinginan ada post test ya, post test yang sudah saya kirimkan ke grup WA ya, nanti post test yang grup WA nanti bisa kalian cek, bisa kerjakan di rumah tugas itu ya. Jadi saya setelah kita melakukan pendinginan ya, kita langsung kamu tak kasih tugas lewat WA. Oke, semuanya ini mohon ditaruh di mana? Di sebelah sana, ditata. Kita ice breaking dulu ya. Setelah ice breaking kita melakukan pendinginan. Ya. Yuk. Semuanya kelompok dulu, yuk. Bukunya ditaruh dulu. Oke, semuanya bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran besar. Ya, bentuk lingkaran besar tangannya seperti ini. Ya, kita cek semangat. Tadi kayak sudah lemes loyo, yuk kita. Awas, jangan terlalu dekat sinilah. Oke, seperti ini. Oke, saling agak sini. Oke, saya di tengah ya. Tangannya seperti ini ya. Kalian tepuk. Saya kalau bilang angka bilangan 5 berarti yang nomor 5-nya kamu bilang wush. Ya, contoh ya. 1, 2, 3, 4 wush. Yang sing nggak konsentrasi nanti maju. Nanti tambah sedikit nanti. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, dimulai dari angka 5. Yuk. Tuh. 2, 3, 4. Yuk. Dilanjut 6, 7, 8, 9
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Pokok angka bilangan 5 kamu bilang wus. Yang bilang 15, 20, 25, 5, 10, dia maju ke depan. Oke? Oke. Dimulai dari Raffi. 1. Konsentrasi. Oke, tambah dikit. Yuk lagi dihitung yuk. Dari Mulia 1. 1, 2, 3, 4, bus. 6, 7, 8, 9, bus. 15, 16, bus. 16, 17, 18, Oke. Yuk lanjut cepet. Tambah tinggal sedikit yuk. Ya 1. 3, 4, bus. Yuk, tambah tinggal sedikit yuk. Hitung dari kamu. 1 lagi yuk. 1, 2, 3, 4, bus. 6, 7, 8, 9. Oh, 10. Gak ada 10. 10 bus. Yuk. Ayo, tambah kecil yuk. Tambah kecil yuk. Yuk, itu lagi dari kamu cepat. Yuk, cepat. 1. 2, 3, 4, bus. 5 lagi. Oke, belum fokus. Ayo, dihitung lagi yuk dari kamu. 1. Oh, apa? Sprint cari ini. Oke, yuk, dihitung lagi. Yuk, dari kamu. Hitung, yuk. Yuk. 4, bus. 6. Tinggal sedikit. Yuk, hitung. Yuk. Yuk, itu lagi. 2, 3, 4, bus. 1. Tambah rapat, tambah habis. Tambah rapat, yuk. Hitung lagi, yuk. Dari kamu. 1, 2, 6, 7, 8, 9, bus. 11, 12, 13, 14, bus. 20 gak ada. 20 gak ada. Yuk, tinggal dikit. Siapa yang bertahan? Yuk. Yuk, siapa yang bertahan? Yuk, hitung kamu. 1, 2, 3, 4, bus. Oh, yuk. Tinggal sedikit. Yuk. Yuk. 2, 6. 6. Oke. Yo, sekali lagi, yuk. Yuk. Minimal 35. 6. Oke, sekali tira habis. Tinggal berapa? 3, 6, 7. Kurang 1 anak lagi. Yuk. 1. 9. 12. Tepuk tangan untuk kelas 8A. Oke, anak-anak, silakan kalian berbaris lagi. Kita melakukan gerakan senam pendinginan. Ya, dengan harapan kita melakukan senam pendinginan. Apa? Otot-otot kita yang tadi sudah kaku, sudah bergerak, bisa rileks. Dan kalau kita mengalami kesalahan dalam gerakan tadi, kalau kita melakukan pendinginan, recovery-nya cepat kembali, tidak terlalu lama. Oke, yuk, recovery-nya ya, yuk, pelan-pelan santai dulu, kita melakukan pemanasan, yuk. Bilang, tarik nafas ya, tarik nafas ke atas, saya contohkan dulu, hembuskan pelan-pelan. Nah, ini untuk mengatasi ketegangan juga bisa, yuk, tarik nafas. Hembuskan. Pelan-pelan. Enggak usah banter-banter. Ya, lagi. Tarik nafas. Oke. Santai ya, rileks ya. Lah, yuk. Pelan enggak usah tarik nafas, pelan-pelan aja. Ya, ini untuk pendinginan ya. Ya, Ya. Oke, diputar ya, biar tidak
Akram. Ya biar recovery-nya cepet. Ya. Yuk diputar segera. Oke, ke belakang. Oke. Oke. Terus, yuk seperti ini yuk. Yuk ditarik ya. Oke, sekarang silakan duduk. Silakan duduk. Selesai. Anak-anak ya. Setelah ini ya saya akan kirimkan tugas dalam grup WA, bisa kalian cek nanti di rumah, itu sebagai tugas tambahan, post test di akhirnya sebagai tugas tambahan kalian untuk lebih lebih memahami dan lebih benar lagi untuk kegiatan roll depan sebagai bahan evaluasi ya, dan untuk pembelajaran hari ini anak-anak ya, pentingnya kita ya menjaga kesehatan tubuh itu melalui dengan gerakan-gerakan seperti ini. Gerakan roda depan itu selain juga meningkatkan rasa percaya pada diri kita, ya juga dapat membuat tubuh kita itu sehat. Ya, pasti ada perbedaan yang signifikan antara orang yang suka berolahraga, yang beraktivitas, daripada orang yang banyak duduk di depan komputer atau smartphone. Pasti sangat berbeda. Ya, anak yang suka aktivitas, insya Allah fisiknya itu lebih kuat, lebih bagus. Ya, untuk ingin punya tubuh proporsional, kelenturan, ya, terus keluasan dalam gerakan, maka kita harus lebih memperbanyak untuk mempelajari tentang gerakan-gerakan senam lantai. Nah, terus anak-anak jangan lupa di rumah terus kalian tetap berlatih. Ya, tetap berlatih. Apa yang kurang hari ini, apa yang kurang pas, teruskan berlatih di rumah. Ya, kamu terus berlatih di rumah, nanti dengan harapan nanti kamu akan menemukan hasil yang terbaik ya dari gerakan. Ingat, gerakan yang tepat, gerakan yang benar itu dapat ya membuat otot-otot kita ya, tubuh-tubuh kita itu semakin sehat. Tapi sebaliknya ya, apabila gerakan kita itu tidak tepat ya, salah, asal-asalan, tidak melakukan gerakan pemanasan, tidak melakukan gerakan pendinginan meskipun hanya sebentar tadi ya, efeknya itu juga sangat tidak baik. Masih banyak contoh-contoh ya. Contoh-contoh orang, Pak, aku suka berolahraga ya, suka berolahraga tapi aku kok masih sering sakit-sakitan. Perlu kita lihat ya, apa kesalahan kita dalam, apakah kita terlalu memforsir tenaga kita, atau gizinya belum cukup, atau memang gerakannya ya yang tidak melakukan pemanasan dengan benar. Makanya fungsinya pemanasan itu sangat penting ya untuk memulai suatu aktivitas. Apa saja aktivitas kita itu harus diawali dengan namanya pemanasan. Sangat fatal sekali ya. Saya masih banyak menemukan ya contoh-contoh permasalahan kasus-kasus anak-anak yang tiba-tiba langsung bermain bola atau bermain olahraga tanpa melakukan pemanasan. Gak apa-apa, Pak, memang tidak apa-apa. Tetapi kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran olahraga. Ya oleh senang itu ya, gerak seperti ini dapat senang, tapi tubuhnya tidak sehatnya tidak tampak ya, masih mudah sakit. Tetapi kalau kamu melakukan dengan benar, insya Allah ya kalian akan menghasilkan tubuh yang sehat seperti itu. Setelah itu anak-anak ya, ada pertanyaan dari penyampaian saya tadi? Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana aja. Pertanyaan apa yang harus kalian lakukan ketika setelah kalian belajar dari senam lantai ini? Ayo, Zaki, apa ada pertanyaan? Oke, monggo, atau yang lain, Rehan, monggo, yuk, atau yang lainnya? Untuk roll depan ya, apakah harus menggunakan matras? Ya, Pak, untuk roll depan apakah harus menggunakan matras? Ya, karena matras itu
bagian dari bantuan alat ya untuk menyempurnakan gerakan kalian. Ya, karena apa? Bisa saja kita melakukan gerakan-gerakan ini di lantai, bisa saja. Tetapi dampaknya kalau kita itu tidak tepat, maka tubuh kita sangat fatal sekali, apalagi tackle-nya keras. Ya, tackle-nya keras. Ya. Dia bilang, "Pak, aku sudah kuat." Ya, memang sudah kuat, tetapi alangkah baiknya kita harus menggunakan peralatan yang lengkap. Olahraga itu lengkap, ya harus sesuaikan. Kayak kalau sepak bola ya pakailah alat atau baju sepak bola atau training sepak bola atau pakai sepatu bola. Jangan sampai pakai sepatu sekolah. Bisa saja. Tapi apa? Hasilnya kurang maksimal, nggak enak dipakai, nggak enak. Contoh saya mau ngajar olahraga ini, saya memakai baju jersey atau hem, saya pakai hem. Ya gak pantas guru, ya pantas aja lagu batik pas mau ngajar gini, kalian pakai batik mau praktek olahraga pakai batik. Bisa saja, tapi kurang maksimal. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Senam lantai itu ada kejuaraannya, nih. Ya. Senam lantai itu ada kejuaraan, biasanya di SD itu ada yang namanya semacam O2SN. Itu digabungkan dalam permainan kids atletik. Di mana setiap peserta itu ya sebelum dia melakukan gerakan lari, ya dia harus melewati tahapan yang namanya roll depan. Jadi tahap pertama dia roll. Lihat saya bilang dalam pembelajaran di SD itu namanya gerakan kombinasi. Ya, itu kids atletik. Kalau kalian dulu di SD pernah mengikuti event kids atletik, pasti kamu tahu apa itu kids atletik. Ya, kids atletik itu ya ngono. Dia melakukan roll depan dulu, setelah itu dia lari, seperti lari gawang. Nah, dia lari. Dia menggunakan timer waktu sebagai pemenangnya. Oke, kejuarannya ada. Kejuarannya itu ada, baik itu tingkat daerah, provinsi, nasional. Ya, ini bagian dari kalau dalam senam lantai ini biasanya dilombakan namanya senam artistik. Senam apa? Artistik. Ya, itu biasanya dari gerakan yang dari guling, gerakan kombinasi roll depan, meroda, guling lenting, itu biasanya dilombakan. Itu benar-benar harus sangat lincah. Ya, makanya kalau kamu memang benar-benar mau menekuni di bidang olahraga senam lantai ini, memang harus ditekuni. Harus berlatih dengan keras, gerakan yang benar, berolahraga, terus belajar berlatih, insya Allah akan ada hasil. Ada pertanyaan lagi? Monggo, sebelum saya tutup nanti, monggo kalau ada pertanyaan satu lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Yo. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, saya setelah itu anak-anak, saya akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, intinya teruslah kalian berlatih. Teruslah kalian berlatih, percaya diri pada kemampuan. Ya, semua berawal olahraga itu satu, kamu harus percaya diri. Yang kedua adalah keberanian. Insya Allah skill atau bakat yang lain itu bisa kalian lakukan dengan porsi latihan yang tepat. Kamu terus continue latihan, ya latihannya insya Allah hasilnya akan tampak. Itu. Oke, satu lagi pertanyaan setelah saya tutup apa? Di sini ikut lomba, insya Allah nanti akan ada kejuaraan. Ya, makanya untuk itu kita tidak harus menguasai roll depan, karena macam-macam dari senam lantai itu banyak sekali. Yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada kayang, sikap lilin, terus meroda, salto, lompat harimau, itu bagian dari rangkaian senam lantai. Kalau dalam senam artistik itu semua gerakan. Dia mau dari roll depan, dari meroda, gerakan dia. Seperti kayak
Kalau saya bilang di pencaksilat itu seperti itu gerakannya, keindahan yang dilihat. Tapi yo lemes-lemes bener, seperti pemain balet ya. Oke, anak-anak. Oh, satu lagi ya wes, cepat segera. Bagaimana cara meningkatkan keberanian kita? Bagaimana cara meningkatkan keberanian kita? Satu, kamu harus percaya diri pada kemampuanmu. Ya, seperti saya contohkan Cristiano Ronaldo, kamu tahu dalam sepak bola, ya, dia percaya diri meskipun dia dari keluarga yang tidak punya, miskin, ya, tapi dia punya percaya diri, kemampuan bahwa saya berlatih dengan keras, saya adalah pemain hebat, ya, saya pemain dunia yang hebat. Dia tidak pernah menyerah dengan segala rintangan, kesulitan, ya, sampai dia sekarang menjadi kesuksesan. Artinya apa? Untuk meningkatkan keberanian harus percaya diri pada kemampuanmu. Pak, aku nggak bisa, Pak. Aku gini. Coba dulu. Jangan katakan tidak bisa sebelum mencoba. Coba. Sampai saya pernah mengatakan kutipannya Thomas Alva Edison. Ini contoh saja ya. Ya, bahwasanya jangan pernah Anda katakan ya kesuksesan jika Anda tidak pernah mengalami yang namanya 1000 kali kegagalan. 1000 kali gagalan, 1 kali sukses. Oke, terima kasih. Oke, intinya pesan saya, motivasi saya tetap berlatih, tetap semangat ya dalam berolahraga. Terus untuk materi selanjutnya, ya untuk materi pertemuan minggu depan, saya akan tentang gerakan roll guling depan, ya roll guling depan dan tambahan sikap lilin meroda. Ya, itu pertemuan berikutnya, anak-anak ya. Anak-anak, satu tambahan lagi dari saya ya, sebagai penguat dalam pembelajaran di pagi menjelang siang ini, motivasi untuk kalian jangan pernah menyerah. Itu yang bisa saya katakan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Tidak apa-apa. Ya, kegagalan itu bisa jadi sesuatu yang baik bagi kamu. Ya, bisa jadi kalau kamu sukses hari ini, bisa jadi itu tidak baik. Ya, bisa jadi yang menjadi penyebab kegagalanmu saat itu adalah keselamatan kamu dalam mencapai sebuah cita. Mungkin yang rasa nggak enak, ya. Saya pun kalau akan dipaskan dengan seperti itu, merasakan kegagalan, ya pasti nggak enak. Ya, saya contohkan dulu saya sama. Saya mencintai gerakan olahraga itu, ya dimulai dari ketika kalian masih SMP. Dulu saya tidak suka dengan olahraga. Kenapa? Olahraga terkesan capek, melelahkan, sakit semua. Ya, tapi setelah saya benar-benar mengenal olahraga, ya rasa semangat saya semakin tumbuh. Latihan terus, semangat terus. Tidak pernah menyerah. Tetap ya. Nah, ini karena kalian masih masih pra remaja, ototnya masih kuat. Jadi manfaatkan usiamu yang saat ini untuk berolahraga. Kalau sudah enak olahraganya sampai umur 30, ya silahkan kamu teruskan. 32 lewat, tingkatkan. 33 lewat, teruskan, tingkatkan. Insya Allah kalau kamu terus berlatih terus, insya Allah tubuhmu akan semakin kuat dan sehat. Dilihat nanti ketika kalian usia 50 sampai 60 tahun, kamu masih akan tegap kalau kamu suka berolahraga. Tapi kalau kamu kebanyakan main smartphone, jarang gerak, makanannya tidak dijaga, maka hasilnya tidak terasa. Jadi satu pesan saya ya untuk motivasi ini, satu, jaga aktivitas fisik, ya, jaga pola istirahat, ya, untuk menjadi atlet, ya, jaga pola istirahat, ya, itu tidurnya, jaga pola makan, jaga pola pikir. Iku wis. Ya, kalau kamu bisa menyeimbangkan itu, olahraga benar, istirahatnya cukup, ya, makanannya bergizi, yang lainnya insya Allah ya nanti
hasilnya kamu tubuhmu. Setidaknya meskipun kamu tidak menjadi seorang atlet, ya setidaknya bisa kamu rasakan dalam manfaat tubuhmu. Tubuhmu sehat. Sehat tuh mahal, Rek. Ya, jangan artikan sehat itu tidak ada harganya. Ya, kita ke dokter kita bayar. Kita masih sakit disuntik 50.000, 100.000, kita masih harus membayar. Oke. Refleksi untuk hari ini anak-anak, ya, kesimpulan refleksi untuk hari ini satu, ya. Anak-anak tetap pembelajaran hari ini, ya, untuk roll guling depan artinya apa? Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran ini, alangkah baiknya kita itu harus melakukan yang namanya pemanasan. Pemanasan yang benar, gerakan yang tepat, dan tentunya untuk belajar gerakan roll depan ini kamu harus dengan ahli. Ya, tidak asal coba-coba. Berani boleh, tapi harus melakukan pemanasan. Dan harus ada pendampingan guru atau teman yang sudah ahli dalam bidang olahraga, terutama senam lantai. Oke? Itu anak-anak untuk materi selanjutnya. Insya Allah kita nanti akan belajar tentang gerakan roll atau guling depan. Ya, nanti ditambah dengan sikap kayang, sikap lilin, meroda, dan yang lain-lain. Anak-anak, terima kasih ya atas atas atensi kamu, kerjasama kamu ya dalam pembelajaran, bisa mengikuti dengan baik. Semoga ya pembelajaran hari ini membawa membawa ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, tetap semangat ya. Amin. Oke, saya kasih yel. Darul Fakih. Humble, confident, qualified. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, refleksinya sekarang saya tanya salah satu, Heru, bagaimana kesan kamu belajar hari ini? Ya, bagus. Apalagi ya? Yuk, sampaikan. Terus ada tambahan untuk Pak Rosid? Pak Rosid harus begini, monggo sampaikan. Ayo, pembelajaran hari ini? Semangat, lebih semangat, menyenangkan, lebih seru lagi, menambah ilmu, menyehatkan badan. Banyak ya, terima kasih ya. Oke. Sudah? Anak-anak, marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran di pagi menjelang siang ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita di pagi hari ini oleh Allah senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, iman lahir batin, serta ilmu yang dipelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, tentunya jangan lupa ya tadi pesan saya ya, tetap semangat ya, terus berlatih. Kerja keras, disiplin, waktu, pola makan, pola istirahat itu tetap dijaga. Kenapa? Kita berdoa penting, tapi ikhtiar usaha juga harus ditingkatkan. Pingin sehat ya olahraga juga berdoa karena kita sebagai orang muslim. Oke, mari kita tutup. Semoga pembelajaran hari ini lebih mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Berdoa mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana taqabbal minna wa taqabbalna bisirril Fatihah. Oke, Darul Fakih. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 8A. Tepuk tangan semuanya. Aplaus. Ya. Oke. Sudah ya, terima kasih.